Belajar dari tokoh-tokoh inspirasional di Alkitab hanya di YouTube channel Faithbook. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kulik bagaimana tokoh ini dia berhasil ya memenangkan dia punya eleksi itu, dia beneran jadi raja, tapi kita lihat perjalanannya, apakah dia menjadi raja yang baik atau tidak. Banyak rakyat-rakyat yang mulai tidak suka dengan Abimelek ini ya. Mungkin mulai terungkap siapa dia sebenarnya. Ya kan, mulai banyak ujaran-ujaran kebencian terhadap dia. Nah gimana pendeta, setelah ini viral, apa yang terjadi dengan Abimelek? Nah tapi kebencian rakyat Sikem itu nggak muncul begitu aja sebenarnya. Jadi kadang-kadang revolusi, pemberontakan itu nggak muncul begitu saja. Kadang-kadang Tuhan hanya menanam bibit pemberontakan itu di satu bangsa. Oke. Terkadang Tuhan menanam bibit kayak genosida itu di satu bangsa. Hai, login lagi di Faithbook, What's on your mind? Gimana teman-teman kabarnya? Apa nih story-nya minggu ini? Dan semoga story-nya semua baik-baik, ya tidak ada yang lagi sedih, nggak ada yang lagi sakit. Pada segmen kali ini, episode kali ini kita kembali ditemani oleh pastor kebanggaan kita semua, Pastor Jonas Sinaga. Halo Pastor. Halo moderator kebanggaan kita semua. Gimana story-nya minggu ini? Banyak happy-nya? Well, untuk pembukaan awal tahun baru kayaknya banyak happy, tapi kayaknya banyak juga ininya gabutnya. Banyak gabutnya. Lagi coba untuk seimbangkan di semuanya. Oke, ini memang kita masih suasana awal tahun ya. Semoga teman-teman juga awal tahunnya menyenangkan, punya cerita-cerita yang dibagikan di Facebooknya juga menyenangkan. Well, berbicara tentang tokoh, pasti kita akan bahas tokoh kan. Kalau kita lihat sekarang nih, banyak tokoh-tokoh pemerintahan, politik, itu yang punya sosial media. Oh iya, kayak Betul kan? Kayak beberapa ya, hampir kesebut. Jadi iya, banyak yang aktif di sosial medianya. Nah, untuk itu kayaknya nggak salah di Facebook kali ini kita mau bahas tentang sosialnya, tentang profil dari seseorang yang terlibat di pemerintahan juga. Tapi tentunya bukan saat ini, bukan zaman ini dong ya. Tokoh ini kita kalau boleh kasihin biar teman-teman tebak ini siapa sih? Itu punya 70 orang saudara. Banyak ya. Saya punya satu saudara aja nih. Kebetulan abang saya ada di sini ya. Kadang saya udah sedikit tertindas ya. Apalagi nih saudaranya ada 70. Kayaknya kan sering menindas ya. Atau hanya one way doang. Kadang two way sih bener. Iya. Ini saudaranya 70. Udah gitu dia ini diindikasikan bukan anak halal. Ya, dia anak haram. Itu kayak kejam banget gak sih? Iya kalau tadi itu mau sebut anak haram kok kayaknya jahat banget. Tapi Emang dia jahat. bukan anak halal, bukan dari sebuah pernikahan yang sah. Siapakah dia? Wah, ini udah mulai berasa ya. Ini kalau pemerintahan nih atau lagi eleksi baru mulai masa pesta politik gitu ya. Kayak sekarang kan Indonesia udah mulai ke arah sana. Udah banyak. Harusnya belum sih, harusnya belum. Iya, tapi udah mulai banyak kan banner-banner naik Iya, gitu tapi kan. karena satu figur tiba-tiba menyatakan diri jadi calon, jadi kayaknya semuanya agak-agak rancu deh. Nah, kalau pada saat itu nih tokoh politik naik bannernya, terus orang-orang udah mulai tahu ini siapa sih? Oh, ternyata dia anak haram gitu kan. Anaknya si ini tapi haram gitu. Nah, anaknya si ini nih siapa? Tadi dapat bocoran juga nama bapaknya itu juga udah politik banget. Udah Namanya dia. Nama bapaknya namanya dia ya. Namanya dia itu menyeratkan kepolitikan bapaknya. Iya. Dan bapaknya itu memang seorang pemimpin juga, Gaby. Jadi kayak gimana kalau bapaknya pemimpin udah pasti ya anaknya juga pemimpin kan. Kalau dinasti politik itu kan kayak nggak bisa hilang dari pola pandang orang timur biasanya. Agaknya sampai sekarang terbawa ya. Banyak provinsi kayak gitu dinasti politik. Betul. Nah, ada yang bisa tebak profil siapa yang mau kita bahas Kita belum sebut hari namanya. ini? Nah, ini kan kita baru kita belum sebut ungkapkan. arti namanya aja. Arti namanya itu adalah ayahku
adalah raja. Tuh. Ayahku raja atau ayahku adalah raja. Fun fact-nya, ayahnya bukan raja. Ya, ayahnya bukan raja, dia pemimpin biasa. Tapi fakta bahwa dia kasih nama anaknya itu adalah anak itu namanya adalah ayahku raja, itu artinya dia melihat diri dia sebagai raja. Oke, aku kalau punya anak, aku mau kasih anak aku namanya berarti mamaku cantik. Kita cari aja nanti oke. apa itu. Oke, ini kayaknya lebih ringan deh daripada mamaku menteri kan. Bisa juga mamaku menteri kesehatan gitu ya. Siapa tahu jadi doa. Nama adalah doa. Kita akan kulik bagaimana tokoh ini dia berhasil ya memenangkan dia punya eleksi itu, dia beneran jadi raja. Tapi kita lihat perjalanannya, apakah dia menjadi raja yang baik atau tidak. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Masih login di Facebook. Tadi kita udah kasih tahu ciri-cirinya. Ada yang udah bisa tebak siapa? Ini agak sulit nih ya. Ini sebuah tokoh politik yang jarang kita bahas. Ini bukan. Dan ini nggak pernah masuk cerita anak-anak. Betul. Jarang banget. Soalnya perilakunya juga tidak halal. Ya, dan memang banyak banget kejadian dalam pasal ini. Kita diambil dari buku Hakim-Hakim ya. Ya memang kalau istilah film sekarang tuh rated R malah. Wow. Yang benar-benar untuk dewasa. Banyak banget. Jadi ini membuat cerita dari orang ini, perlu kita sebut namanya? Boleh, kita sebut namanya. Ayahku adalah raja, ayah dalam bahasa Ibrani adalah Avi, raja adalah Melek. Jadi Abimelek. Abimelek ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dia Abimelek. Oke. Ini menjadi menarik karena kemudian ini berkonsep politik di zaman hakim-hakim. Waktu itu belum ada raja ya pendeta? Belum ada raja. Dan uniknya adalah kalau kita membaca buku hakim-hakim itu biasanya ada polanya, Gap. Ada cycle-nya, lingkarannya itu. Di mana lingkarannya selalu berulang-ulang di setiap cerita hakim-hakim. Pertama itu akan terjadi apostasi atau kemurtatan massal di antara bangsa Israel. Yang kedua adalah akan setelah ada apostasi, kemurtatan massal, Tuhan akan kirimkan bangsa untuk menekan dan menjajah orang Israel. Bertahun-tahun, itu bisa sampai 20, 30, 40 tahun mereka dijajah. Setelah mereka dijajah, mereka akan berteriak kepada Tuhan, bertobat. Setelah itu Tuhan akan bangkitkan seorang hakim-hakim untuk melepaskan mereka. Jadi itu cycle-nya. Ketika Otniel, cycle itu ada. Ketika Ehud, cycle itu ada. Lingkaran itu ada. Kemudian ketika Deborah, cycle itu juga ada. Jethro, Simpson itu ada semuanya. Tapi untuk hakim ini, nggak ada. Jadi kisah Abimelek itu tidak dibuka dengan munculnya kemurtatan, kemudian berlanjut kepada teriakan minta tolong, pertobatan, dan kemudian dibangkitkan hakim oleh Tuhan. Dan hakim itu biasanya Tuhan yang bangkitkan. Jadi pilihan Tuhan. Itu pilihan Tuhan, itu bukan dipilih oleh manusia. Tapi justru kisah Abimelek dibuka dengan satu statement, di mana Abimelek bisa baca Hakim-Hakim 9 ayat 1-2. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Nah itu menarik ya, tidak ada penindasan dari bangsa lain. Setelah ayahnya adalah Gideon ya. Gideon tuh agak sedikit ambigu karena dia kelihatan rohani tapi sebenarnya dia enggak. Dia justru memanipulasi perasaan rakyatnya untuk keuntungan pribadi. Nah, setelah dia mati, ke-70 anak Gideon itu menjadi hakim melanjutkan langkah ayahnya. Secara bersamaan. Nah, tiba-tiba Abimelek yang merupakan seorang anak perempuan sundal, bukan perempuan sundal. Dia adalah anak gundik ya. Gundik itu simpenan kan. Bayangin, lo pernah gak sih punya teman yang anak haram? Ini kalau zaman sekarang anaknya si pelakor. Ya, anaknya pelakor. Dan gimana? Pernah apa rasanya jadi anak haram dari tokoh yang terkenal? Itu kayak double gak sih sakitnya? Biasanya nggak diakui gitu kan. Jangankan anak haram ya. Kalau teman kita aja nggak punya ayah, itu stigmanya kuat loh. Iya kan? Kalau misalnya dia ibunya itu MBA, kemudian dia harus besar sebagai anak yang MBA, itu biasanya tekanan sosial itu kuat banget. Nah, ini dia adalah seorang anak gundik yang bukan siapa-siapa dan dia merasa tersisihkan oleh saudara-saudaranya.
Oke. Nah, kemudian dia pergi ke kampungnya sendiri. Terus dia berkata, mana yang lebih baik? Kalian itu dipimpin oleh, dia berkata kepada orang-orang, kepada saudara-saudaranya dulu. Oke. Saudara dari ibunya Saudara ya. pihak keluarga ibunya. Hmm. Mana yang lebih baik? Kalian dipimpin oleh 70 anak Gideon atau oleh saya? Kemudian ditutup dengan satu kalimat, darah dagingmu. Ingatlah bahwa aku darah dagingmu. Wah, ini skema yang sering dipakai juga kalau pada pemimpin-pemimpin zaman sekarang tuh ya, kalau lagi mau pemilu biasanya datang ke kampungnya supaya dari negara itu pemimpinnya merepresentasikan sebuah daerah dari sukunya. Dari sukunya. Oke, di mana-mana dan memang ini disebut dengan politik identitas kan. Memang kalau kita mau jujur, memang lebih mudah bagi kita mengikuti pemimpin yang mirip seperti kita daripada pemimpin yang berbeda dari kita. Setuju nggak? Betul. Kayak secara pribadi. Iya. Ya, gak usah dijauh-jauh soal pemimpin, soal jodoh aja. Ya kan kadang-kadang lebih mudah bagi kita untuk connect dengan orang yang satu suku daripada dengan orang yang suku berbeda. Kenapa? Karena biasa jembatannya itu lebih kompleks dan lebih rumit biasanya. Ada begitu banyak perbedaan. Sedangkan kalau dari satu suku itu memang lebih mudah. Dan setelah itu semua keluarga dari pihak ibunya itu kayak mereka apa istilahnya serangan fajar. Oke. Di ayat 3, lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek. Sebab kata mereka memang ia saudara kita. Oke. Dan kalau kita baca ayat 4 dikatakan bahwa Abimelek dan mereka sampai membayar 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Itu maknanya apa, Pendeta? Nah, Sikem itu kota Israel kan? Tapi Sikem itu tidak didominasi oleh orang Israel secara menyeluruh. Ini adalah kota di mana orang Kanaan dan juga orang Israel itu menjadi satu. Dan fakta bahwa mereka mengambil uang persembahan dari kuil dewa asing menunjukkan mereka itu nggak mengikuti Tuhan lagi. Biarpun mereka kayak sahabat masih masih berkumpul, masih merayakan mengingat siapa Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-harinya mereka itu nggak ada bedanya dengan orang Kanaan. Dan kali ini mereka gunakan uang itu untuk membayar Abimelek dan orang-orang nekat. Jadi mereka kumpulkan kayak mercenary, tentara bayaran untuk mendukung Abimelek. Jadi mereka bentuk kayak tentara kecil, dan tentara kecil itu pergi ke Ofra, ayat 5, bisa baca ayat 5. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya anak-anak Yerubal 70 orang di atas sebuah batu. Tapi Yotam anak bungsu Yerubal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Well, they go on the offensive. Ya, mereka pergi ke Ofra, tempat perkumpulan keluarga Gideon, semua anak-anaknya di situ, dan semua itu mereka ambil anak-anaknya 70 orang ini dan dibunuh di satu batu. Pernah nggak sih lu bayangin di satu tempat itu 70 orang meninggal? In the exact same spot, di tempat yang sama, 70 orang dibantai. Wah, seram juga nih Abimelek ya. Di awal, dia kan sudah memenangkan hati masyarakatnya dia. Di awal pemerintahannya berarti ini kan, dia sudah membunuh 70 orang yang tidak bersalah. Ya. Saingannya dia. Ya, dan menurut gue pribadi, dia nggak bunuh saudara tirinya hanya karena dia benci loh. Bukan. Ini sama kayak di film-film mafia. Lu pernah nonton Godfather nggak sih? Anyway. Film-film serupa pernah. Film mafia itu kan suka bilang kan, nothing personal is just business. So the same thing goes with Abimelek. Hal yang sama juga terjadi kepada Abimelek. Ketika dia membunuh saudara-saudara yang menurut gue pribadi, kayaknya dia bilang, oh maaf ya, well, nothing personal against you, it's just business. Betul, karena kompetitor kan sebenarnya. Jadi awal pemerintahan Abimelek itu ditandai dengan dua hal. Pertama adalah politik identitas yang kuat, dan dia didukung oleh orang-orang yang mirip dengan dia, satu suku dari dia, dari keluarga yang sama. Yang kedua adalah memang dilandaskan pada kekerasan. Dan kemudian dari 70 anak Gideon cuma satu yang lewat. Cuma satu yang lolos, namanya adalah Yotam. Dan Yotam memberikan satu perumpamaan yang sangat menarik di sini. Jadi guys, perumpamaan itu nggak hanya ada di perjanjian baru. Ketika kita dengar kata perumpamaan, biasanya pikiran kita langsung masuk ke Yesus kan. Tapi sejak zaman perjanjian lama, perumpamaan itu juga sudah ada. Itu adalah cara mereka untuk menyampaikan pesan moral. Ya, waktu masih kecil pernah nggak baca cerita rakyat gitu? Pernah banget. Cerita rakyat kan kayak, apa cerita rakyat yang pernah dengar? Waktu Sangkuriang, oke. Maling Kundang, kemudian waktu gue dulu itu legenda Danau Toba, kemudian legenda Cirebon, banyak banget cerita rakyat, si Kancil juga. Nah,
cerita rakyat ini menurut kamu fakta nggak sih? Nggak. Nggak, itu nggak terjadi. Ini Oke. kan kita tahu ya bahwa ini masuk dongeng, masuk fabel, Iya. tapi ada pesannya. Iya, ada pesan moralnya. Ada Dan, pesan dan perhatikan, moralnya. semua cerita rakyat itu selalu terikat pada satu tempat yang nyata. Mhm. Bener nggak? Kayak Sangkuriang masuknya ke Itu Jawa Barat. lupa. Gunung Jawa Barat Tangkuban. kan? Iya, Gunung Iya. Tangkuban ya. Kalau legenda Danau Toba masuk ke Danau Toba. Kalau Malingkundang itu daerah mana? Padang. Dari daerah Padang. Jadi memang itu selalu terikat pada satu tempat. Kenapa? Karena penekanan itu bukan fakta yang mau ditampilkan, tapi pelajaran yang ingin ditekankan. Dan dalam perumpamaan Yotam adalah salah satu anak dari Gideon. Dia bercerita mengenai pohon-pohon di mana? Pohon-pohon yang di satu gunung. Yes. Oke. Kemudian mereka berkata kayaknya kita perlu raja deh. Pertama mereka minta ke pohon zaitun. Tapi coba baca ayat 9. Apa kata pohon zaitun kepada pohon-pohon yang lain? Tapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Oke, kemudian mereka minta lagi pada pohon ara. Oke, apa yang dibilang? Masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Oke, kemudian dia pergi ke pohon anggur. Apa yang disampaikan oleh pohon anggur? Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Jadi perhatikan ya, setiap kali mereka mau cari raja, semua calon-calon pohon ini, calon-calon raja itu menolak. Kayak dari pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun. Kenapa mereka menolak? Karena mereka lebih menghormati Allah, ingin menyukakan hati. Ini kan, masakan aku meninggalkan. Oh, rata-rata ini ya, diawali dengan masakan aku meninggalkan apa yang aku punya. Apa yang gitu aku punya, kan? oke. Apa yang aku Terus punya. mereka, jadi bagi pohon-pohon ini mereka melihat diri mereka kepemimpinan itu sebagai satu hal yang gimana ya? Well, itu membutuhkan effort besar. Dan ketika mereka menjadi raja, mereka tahu mereka nggak bisa seproduktif dulu lagi. Jadi gue nggak bisa ninggalin hasil tangan gue. Oke. Dan memang kepemimpinan itu memang biarpun berat. Oke. Memang setiap kali kita jadi pemimpin itu lu butuh extra effort nggak sih? Betul. Ada pengorbanan juga biasanya. Ada pengorbanan itu kadang-kadang nggak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Nah, tapi karena pohon ara menolak, pohon zaitun menolak, terus pohon anggur menolak. Maka mereka pergi ke semak duri. Marilah jadi raja kami. Kemudian apa jawab semak duri itu? Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu. Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Nah, kalau menurut lo apa yang ditekankan Yotam dengan perumpamaan ini? Pada akhirnya yang mau menjadi pemimpin di atas mereka bukan seseorang yang unggul. Ya, bukan seseorang yang worthy kan? Bukan seseorang yang worthy. Tapi hanyalah satu orang, hanyalah seonggok onak duri dan pada akhirnya Yotam mau berkata, oke, kalau kamu mengangkat dia sebagai raja, there will always be consequences. Kalau misalnya nggak berhasil, dibakar api. Ya dibakar api, dan itu yang dia bilang. Kamu tuh udah mengkhianati keluarga Gideon. Kalian lupa tentang dari pengorbanan Gideon. Kalian lupa tentang apa sumbangsi dia kepada orang Israel. Tapi kalau kalian mau pilih Abimelek, it's okay. Tapi ingat, konsekuensi itu pasti akan ada. So, ini kayaknya double sih makna yang pengen ditampilkan oleh Yotam. Yang pertama adalah, ketika kita diberikan tanggung jawab, kita harus terima. Whatever the cost. Karena kalau kita nggak terima, jadi semak duri. Semak duri akan mengambil tempat kita dan kita nggak bisa komplain. Oke. So whatever responsibility is given to you at the church, tanggung jawab apapun yang teman-teman terima di gereja, jangan ditolak. Kenapa? Karena kalau teman-teman tolak, mereka akan pilih orang-orang yang tidak capable teman-teman, dan teman-teman nanti akhirnya kayak komplain sendiri. Oke, ini memang kayak dark banget gak sih pelajaran tentang kepemimpinan aja. Well, kita nggak bisa sangkal bahwa ketika kita menjadi pemimpin itu pasti mengorbankan sesuatu dari diri kita. Tapi harga yang harus kita bayar kalau kita menolak itu lebih besar kepada orang banyak daripada apa yang kita bayangkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan biarkan kerinduan kita untuk mencari pemimpin membutakan mata rohani kita.
Wait, berarti sebenarnya pendeta kita kilas balik. Si camp ini sebenarnya mereka juga cari pemimpin untuk Ya, mereka ya? mereka juga pengen. Mereka juga Mereka juga pengen. pengen. Mereka, Oke. well, the problem is that mereka itu hanya pengen pemimpin yang mirip dengan mereka. Jadi mereka Hmm. bilang nggak apa-apa lah, yang penting dia sedarah. Mhm. Karena mereka merasa kalau sedarah pasti agenda mereka itu selalu dijawab. That's the point, pendeta. Uh-huh. Ini yang mungkin banyak terjadi di politik, entah dimanapun itu berada, di negara kita, di kantor, di kehidupan sehari-hari, ya nggak menutup kemungkinan ada di dalam gereja kita, kita pilih pemimpin yang menguntungkan kepentingan kita atau bangsa kita, atau mungkin suku kita, atau mungkin divisi kita, bisa jadi kalau di kantor ya. Ya, memang benar, dan memang Abimelek itu memang tipe-tipe yang nggak gimana gitu, karena sepanjang kepemimpinannya itu dia memang sangat-sangat self-centered dan egois. Dia sepanjang narasi yang ada di pasal 9, oke, 3 kali dia bicara. Pasal 2 itu ya pasal 9 itu ada 3 kali dia bicara. Pasal 2, ayat 2, ayat 48 dan ayat 54. Dan ketiga hal ini itu memang menunjukkan keegoisannya dia. Semuanya. Oke, dia nggak pernah bicara di luar dirinya sendiri. Dia itu hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Itu sih intinya. Dia nggak peduli sama Tuhan, dia nggak peduli sama peraturan, dia nggak peduli sama sukunya sendiri. Dia sebenarnya itu hanya menggunakan orang-orang ini supaya dia mempunyai posisi. Kalau satu sisi, lu bisa kagum nggak sih sama apa yang diraih sama Abimelek dengan latar belakangnya dia? Mungkin seperti yang dialami sama orang-orang pada saat itu ya. Kita nggak tahu charmnya Abimelek ini pada saat itu gimana. Tapi kalau dia show what he got, ada kemungkinannya kita kayak, oh iya ya keren juga ya dia udah bisa menghasilkan ini itu dengan apa yang dia punya. Makanya di ayat 48 dia suruh untuk mengikuti stylenya dia gitu. Dan ini memang yang mengerikannya karena dia punya charm kayak tadi lo bilang. Dan charmnya itu adalah kisah-kisah triumphalistic, zero from hero. Ya. Yes. Bayangin anak terbuang, tidak halal, yang tidak halal, anak haram. Anak Ya, haram. anak haram. Lebih disepelekan sama 70-nya. 70-nya. Oke, dia ketika 70 saudaranya menjadi raja, menjadi hakim, dia nggak punya jabatan apa-apa. Dan dia nggak tinggal di Ofra loh bersama dengan mereka. Dia di Sikem. Artinya, ketika kita baca kisah Abimelek itu memang he is truly someone dengan prestasinya dia. Tapi achievement-nya dia itu hanya berlandaskan keinginan untuk di-acknowledge, untuk pengen diakui. Cari validasi. Okay. Banyak orang menjadi pemimpin bukan karena mereka berbakat, bukan karena mereka memang capable sebagai pemimpin, enggak. Mereka itu pengen jadi pemimpin karena mereka pengen buktikan kepada orang-orang kalau mereka bisa menjadi lebih. Apalagi orang-orang yang pernah menindas mereka. Ya, jadi hati-hati guys sama calon-calon pemimpin yang menjadi pemimpin hanya karena validasi. Harus hati-hati banget. Hati-hati sama pemimpin yang nggak ada skill, tapi mereka pengen diakui, dan inilah tipe-tipe orang yang paling berbahaya baik di organisasi maupun di gereja. Oke. Dan pemimpin-pemimpin ini kita udah bisa lihat sebenarnya kelakuannya kayak Abimelek ini, skillnya mungkin kita sebenarnya mungkin ada, tapi cara dia untuk naik adalah he brings others down. Gitu. Dia harus musnahkan kompetitornya dia supaya dia bisa naik. Dan itu bukan salah satu cara yang baik untuk menjadi seorang leader ya. Ini mungkin kita berbicara kepada teman-teman orang muda yang calon leader, atau mungkin sudah di kantornya udah jadi manajer, di kantornya udah jadi lead. Jangan sampai salah langkah untuk menjadi seorang pemimpin. Ini juga sebuah pesan yang penting buat aku pribadi. Memang gimana ya, kalau kita mau bicara soal insecurities kan, itu soal insecurities juga. Memang agak sulit bagi kita untuk menjadi pemimpin yang humble. Itu sulit banget. Kenapa? Karena bagi kita itu, you need to listen to me, I am leader. Dan inilah tipe-tipe toxic leadership yang harus kita hindari. Kalau ada orang yang bilang, gue pemimpin, lo harus dengar sama gue, itu artinya dia bukan pemimpin yang sejati. Jadi pemimpin yang takut sama kompetitor, itu bukan pemimpin yang rohani. Kalau ada orang, jadi tipikal utama orang yang humble itu bukan orang yang bukan orang yang selalu nunduk-nunduk, selalu enggi-enggi aja, enggak. Tipikal utama dari orang-orang humble
adalah kemampuan untuk hidup bersama dengan orang yang lebih pintar daripada dia. Wow, quotes of the Mhm. day. Iya. Jadi kalau lu misalnya nih, well, lu kan public figure juga kan, kayak well, you often give seminar, iya kan? Bener kan? Lu sering kasih seminar kan? Nah, jadi cobaan utama lu itu datang ketika ada orang yang tiba-tiba masuk ke perusahaan lo dan ternyata dia lebih pintar daripada lo. What will be your response? Mungkin aku kalau jadi public figure, but I'm also camera shy. Iya, oke. Jadi kayak, ya silahkan deh. Gua nggak percaya I sekali itu. will Oke. ini sih, aku Compete or cooperate? cooperate. Nanti jadi humble bragging ini. Daripada jadi humble bragging, lebih baik tidak usah membahas kita. Kita akan bahas lebih banyak tentang Abimelek. Dia sudah berhasil menjadi raja. Yotam juga sepertinya ya udah kalau mau pilih Ya, silahkan. dia nggak dibunuh, guys. Dia nggak dibunuh. Dia tiba-tiba menghilang gitu aja, melarikan diri. Dia melarikan diri. Apakah kepemimpinan Abimelek ini berlangsung lama? Jangan kemana-mana, kita kulik terus profilnya, tetap di Facebook. Masih login di Facebook, jangan lockout dulu ya, karena ini story-nya Abimelek udah makin seru nih. Lagi viral di Facebook-nya dia, di sosial medianya dia. Itu banyak yang protes, biasalah rakyat. Hate speech. Sorry. Hate speech. Banyak rakyat-rakyat yang mulai tidak suka dengan Abimelek ini ya. Mungkin mulai terungkap siapa dia sebenarnya. Ya kan, mulai banyak ujaran-ujaran kebencian terhadap dia. Nah gimana pendeta, setelah ini viral, apa yang terjadi dengan Nah, Abimelek? tapi kebencian rakyat Sikem itu nggak muncul begitu aja sebenarnya. Kalau kamu baca di ayat 22-23, coba. Oke, setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Itu jadi jiwa pemberontakan itu datang dari mana? Ini agak bahaya ya kalau disebut ya. Tapi literally, ini anak Jaksel nih kita. Literally, di ayat 23 Tuhan bilang Allah membangkitkan semangat. Dan kenapa Tuhan bangkitkan? Kalau kamu baca di ayat 24, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan. Dan darah mereka ditimpahkan kepada Abimelek. So, jadi kadang-kadang revolusi, pemberontakan itu nggak muncul begitu saja. Kadang-kadang Tuhan hanya menanam bibit pemberontakan itu di satu bangsa. Oke. Terkadang Tuhan menanam bibit kayak genosida itu di satu bangsa. Oke, ini terjadi agak-agak dark di masa primodern ya. Iya. Kayak apalagi kita bangsa Indonesia yang udah dijajah berkali-kali gitu kan, merasakan bahwa tindakan-tindakan seperti ini jahat. Mungkin kita bisa jadi narik kesimpulan, apakah bibit-bibit seperti ini Tuhan yang tanamkan, begitu kontras sekali dengan sifat Allah yang adalah kasih, pendeta? Iya, mungkin ini agak sulit diterima ya, tapi kalau kamu melihat sejarah, kadang-kadang itu yang terjadi. Contohnya, Amerika itu menjajah, mereka memperbudak orang kulit hitam bertahun-tahun. Kemudian gimana cara mereka membebaskan orang-orang kulit hitam? Civil War, perang saudara, di mana kurang lebih 5.000 orang meninggal. Jadi Tuhan itu nggak pernah lupa sejarah. Itu sama kayak kata Soekarno, jas merah kan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tapi terkadang dia seringkali mengcounter satu pembantaian dengan kekerasan lainnya. Ini memang agak dark banget. Jadi fakta bahwa kita pernah berbuat jahat di masa lalu itu biasanya Tuhan ingat kita sebagai satu bangsa. Dan pasti ada satu tindakan lagi yang dia lakukan untuk menebus, untuk menghukum kita atas kesalahan yang terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi sebagai bangsa kita aware nggak dengan sejarah kita? Contohnya, kalau kita mau gua ambil dari, pernah dengar istilah bersiap? Ini pasti ada istilah khusus bersiap ini Bersiap kan? itu jadi itu periode tahun 1945 sampai 46. Kalau mau lihat textbook asli di buku-buku sekolah itu dibilang bersiap itu adalah tahun-tahun di mana kita itu mengkonsolidasi kekuatan. Tapi kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, masa-masa bersiap itu sebenarnya adalah zaman-zaman di mana semua pendukung Belanda dulunya, semua keturunan bule, semua
anggota-anggota keluarga kerajaan-kerajaan kecil yang tidak mendukung Indonesia itu dibantai habis-habisan oleh kaum pribumi. Wow. Oke. Nah, ini Eee, bentuk pembalasan Apakah dari itu pembalasan penjajahan. kita nggak tahu. Oke, tapi kalau kita coba taruh semuanya dalam perspektif, kita bisa mengerti bahwa hal-hal ini terjadi di dalam seizin Tuhan. Mhm. Oke. Kita jangan bingung makanya kalau ada pembantaian terjadi, kenapa kejahatan itu terjadi di sana. Mhm. Tapi terkadang Tuhan biarkan pemimpin-pemimpin jahat untuk memegang kendali pemerintahan. Sebagai countermeasure dari apa yang mereka perbuat sebelumnya. Oke. Gue tahu ini agak baru kepada lu dan I think itu Baru bukan sesuatu hal yang baru karena kita lihat itu di Aha. sejarah kita dan kita lihat itu mungkin digambarkan melalui media. Cuman untuk menerima ini sebagai ada Tuhan involved di dalamnya. Maksudnya kita kan tahu pembantaian, pembalasannya itu adalah kerjaan setan lah, ini karena dosa gitu kan. Kita juga udah sering lihat ini di film-film, di media, ya bahkan sampai sekarang terjadi perang di mana-mana tuh kita tuh secara logika bisa terima. Cuman mungkin yang bagian itu pendeta, bagian seperti Allah membangkitkan semangat ini yang perlu waktu untuk kita cerna kali ya teman-teman. Iya, jadi contohnya kayak kalau kita lihat ke belakang tahun 1965, 66 itu ada pembantaian PKI di seluruh Indonesia itu masif. Well, punitive hook kita belum tahu nanti gimana Tuhan akan membalas kematian 2 juta orang itu kepada Indonesia. Kita nggak tahu gimana caranya. Tapi surely di masa depan itu pasti terjadi. Oke, jadi God always remembers history. Dia selalu ingat masa sejarah karena dia adalah sejarah. Tapi pertanyaannya kita ingat nggak? Jadi semua yang kita buat, politik identitas yang terjadi, kecenderungan kita untuk mendukung orang-orang yang mirip dengan kita, itu akan membawa kehancuran pada jangka panjang sebenarnya. Dan setelah lewat 3 tahun, Tuhan membangkitkan jiwa apa dikatakan? Tuhan membangkitkan semangat jahat antara Abimelek dan warga kota Sikem. Padahal sebenarnya warga kota Sikem ini loh yang nuntut pertama kali supaya Abimelek jadi raja. Ini pendukung utamanya, tapi Tuhan bangkitkan perseteruan. So, kemudian terjadilah perpecahan. Ada seorang namanya Gaal bin Ebed. Dia memancing warga Sikem untuk memberontak terhadap Abimelek. Tapi yang terjadi kemudian adalah rencana pemberontakan mereka itu bocor. Dan Abimelek bisa mencegah dan menyerang kota Sikem, menghancurkan kota Sikem dan membunuh semua penduduknya. Oke, jadi dalam kasus ini hate speech-nya buat Abimelek, tapi instead of dia turun tahta, ternyata dia hancurkan kembali. Dia nggak mau lengser, dia tetap bertahan di posisinya dan sebagai gantinya dia bunuh semua orang yang memberontak itu, tapi nggak berhenti situ saja. Dikatakan bahwa ayat 46, coba baca ayat 46. Ayat 40. Mendengar itu masuklah seluruh warga kota Menara Sikem ke dalam liang di bawah kuil El-Berit. Jadi sembunyi ya? Ya, ini di kuil. Kan awal masih ingat waktu itu orang masyarakat Sikem itu mereka ambil 70 perak ya? Dari Baal-Berit. 70 uang perak dari kuil. Ini dari kuil yang sama. Melihat pemberontakannya gagal, maka mereka semua populasi itu lari ke kuil El-Berit. Kemudian ayat 47. Dikabarkanlah kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota Menara Sikem telah berhimpun di sana. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia naik ke gunung Zalmon. Abimelek mengambil kapak lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya dan meletakkannya ke atas bahunya sambil berkata kepada rakyat yang bersama-sama dengan dia, turutilah dengan segala perbuatanku yang kamu lihat ini. Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan lalu mengikuti Abimelek meletakkan dahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota Menara Sikem juga mati. Kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. So, nggak cukup bagi Sikem, bagi Abimelek untuk membunuh semua orang memberontak terhadap dia. Ketika masyarakatnya nggak tahu apa itu lari ke kuil El-Berit yang dilakukan oleh Abimelek, dia bakar kuil itu sehingga 1.000 orang mati di kuil itu. Wah. Dan itu nggak memuaskan bloodlust-nya Abimelek loh. Kemudian Abimelek pergi ke kota Tebes, mengepung Tebes lalu merebutnya. Tapi ada menara kuat ya di tengah-tengah kota itu. Dan ketika Abimelek pengen membakar menara itu sama seperti yang dia buat di Sikem,
tiba-tiba seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Jadi kayak lu tau lagu Dumb Ways to Die nggak sih? Yes. Oke. So this is just another Dumb Ways to Die. Jadi seorang pahlawan pemimpin akhirnya mati di tangan perempuan itu kayak anti klimaks banget nggak sih? Kemudian Abimelek malah berkata, hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku supaya jangan orang berkata tentang aku seorang perempuan membunuh dia. Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Oke, so it's just another way to die. So you get what you deserve. Kalau kita memimpin dengan otoritas, dengan rasa takut, kita juga pasti akan mengakhiri kepemimpinan kita dengan hal yang sama. Oke, tapi ini menjadi sebuah bukti ya bahwa pemimpin sehebat apapun, hati-hati kalau ada tangan perempuan. Bisa kalah di tangan perempuan dengan cara yang unexpected, ya kan? Sama kayak Yael ya, dia juga. Sama kayak Yael. Waduh, ini hati-hati ya, cowok-cowok yang merasa pemimpin hebat, hati-hati sama perempuan. Oke, so what's the lesson? That's the lesson. Oke, yang pertama adalah kita selalu bilang ya bahwa semua pemimpin itu dipilih oleh Tuhan. Pernah nggak dengar kayak gitu? Oh, ya nggak apa-apa lah kita ikutin aja pemimpinnya orang itu. Oh itu udah dipilih sama Tuhan. Tapi apakah benar semua pemimpin dipilih Tuhan? Enggak semua. Tahu Tapi dari mana? Bible base-nya mana? Oke, ini Hosea. cerita ini kan bukan. Tapi ada nggak literally dibilang bahwa dia itu nggak dipilih sama Tuhan? Ya memang kalau kita ikutin pola buku Hakim-Hakim itu memang nggak ada. Roh Tuhan itu turun ke dia itu nggak ada. Dia memang dipilih oleh rakyat Sikem. Tapi ada satu ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kadang-kadang memang pemimpin itu jadi pemimpin bukan karena dipilih oleh Tuhan. Coba buka Alkitabnya dalam Hosea 8 ayat 4. Hosea 8 ayat 4. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setauku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri sehingga mereka dilenyapkan. Ya itu kan jelas banget kan bahwa kadang-kadang kita bisa memilih loh pemimpin yang nggak disetujui oleh Tuhan. Fakta bahwa seorang itu menjadi pemimpin itu bukan validasi kalau kepemimpinan itu direstui oleh Tuhan. Oke. Jadi validasi seorang pemimpin tidak dilihat dari posisi mereka atau dari hasil pemilihan itu, bukan. Validasi seorang pemimpin dilihat dari keputusan yang mereka buat ketika mereka memimpin. Benar kan? Iya. Ya. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak memutuskan sesuatu dengan akal budi yang diberikan dari Tuhan, it means that he is not elected by God. Oke. So, itu yang pertama. Jadi tidak semua pemimpin itu dipilih oleh Tuhan. Abimelek mengangkat dirinya jadi hakim. Padahal biasanya itu roh Tuhan yang turun ke seseorang dan membuat dia jadi hakim. Tapi kali ini enggak. Dia dipilih oleh dirinya sendiri. Terus yang kedua, pelajaran yang jelas itu demokrasi itu bukan solusi untuk pemerintahan yang sukses. No. Enggak. Kenapa? Karena kita selalu memilih pribadi yang mirip dengan kita. Benar enggak? Ya, itu sesuai sama tujuan dari kita. Dari suku yang sama. Kemudian apalagi punya pola pandang yang sama. Punya mendukung tujuan berbeda. kita. Iya, yang mendukung tujuan kita juga. Well, that's politics. Karena politik itu kan adalah kayak negosiasi antar pengemis. Well, jadi itu yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah yang harus kita ingat bahwa kita mendapatkan pemimpin, we get the leader we deserve. Oke, so I think this is very important karena pada akhirnya Abimelek itu dipilih oleh orang-orangnya sendiri. Dan ketika dia sama seperti dia mengawal pemerintahannya dengan darah dan pemberontakan, maka dia juga menerima apa yang dia harapkan. So we get the leader we deserve. Jadi kalau ada pemimpin kalau kalian punya teman pemimpin di perusahaan yang toksik ya, yang selalu demanding, mungkin ya karena lu sendiri toksik. Jadi kayak we always get the leader we deserve. Itu fakta yang sesuai dengan Alkitab. Oke. Wah, tapi kalau ditindas sama atasan tuh beda lagi kali ya ceritanya. Ya mungkin ada yang emang toksik aja sih. Bisa gitu nggak sih pendeta, kita udah kerja baik-baik gitu kan. Wah, jadi curhat. Tapi pemimpinnya tetap toksik gitu. But anyway, kita sudah pelajari
ini, dan mungkin ini akan sangat bermanfaat buat kita calon-calon leader. Jangan jadi leader kayak Abimelek, gitu ya. Dan sebentar lagi kita nggak kerasa mungkin kita akan masuk kepada pesta politik di Indonesia. Masih setahun lagi nggak sih? 2025 sih sebenarnya. 2025, 2024 ya? 24. Itu kan pestanya akan mulai dari tahun ini. Oh iya. Ya kan, akan pasti banyak hal yang dilakukan oleh para calon pemimpin kita, maka pilihlah, jangan lupa berdoa kalau nanti mau pemilu ya, supaya kita bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pokoknya harus hati-hati dengan slogan from zero to hero. Yes, itu jadi pelajaran kalau nonton series Little Women tuh mengangkat hal yang sama. Gue belum nonton itu. Oke, tentu kita masih mau mendengarkan sedikit closing statement. Tapi jangan kemana-mana, kita hold dulu bagian itu. Teman-teman boleh relax dulu, ambil minumnya, nanti balik lagi tetap di Facebook. Menuju end of story profile kita pada episode kali ini, Abimelek. Kita sudah dengar tadi bahwa Abimelek ini jadi pemimpin, caranya nggak baik. Akhirnya juga dia kehilangan rakyatnya dengan cara dia sendiri yang bantai rakyatnya gitu ya. Pendeta juga udah kasih beberapa pelajaran kehidupan buat kita. Satu pesan, Pendeta. Pastor mau pertanyaan lagi untuk Gaby terakhir. Oke. Kita udah bahas tentang Abimelek kan, kayak panjang banget, udah sekitar berapa 40 menit lebih. Pertanyaannya kenapa cerita ini harus ada di Alkitab? Pernah nggak sih kepikir? Soalnya, nggak ada pesan moral yang kuat, oke? Sebuah tokohnya jahat rata-rata. Dan endingnya tuh kayak anti klimaks banget, karena akhirnya dia meninggal dalam kondisi yang mengenaskan, dan legasi dia itu nggak ada. Kenapa cerita ini dengan semua kerumitannya? Oke, dengan semua pertanyaannya, tadi kayaknya gue liat ekspresi Gaby tadi bingung aja. Ini cerita apa sih? Kenapa harus ada? Nah, pertanyaan kenapa cerita ini harus ada di Alkitab? Lebih kok jahat banget nih orang gitu sih. Yang tadi pas mendengar tuh, pas baca juga banyak nganganya karena jahat banget ya. Kalau menurut aku ini ada di Alkitab sebagai teguran. Karena mungkin bibit-bibit seperti Abimelek ini tuh tidak jarang ada gitu pada hati manusia yang ambisius. Tidak jarang ada berarti selalu ada. Tidak jarang ada, dan maksudnya mungkin banyak manusia mengalami atau memikirkan cara-cara yang mungkin tidak sejahat Abimelek, tapi di pola yang sama menjatuhkan orang. Kalau ada yang nggak suka ya dijatuhin aja, dan ambisius yang luar biasa gitu kayak Abimelek. Berarti Abimelek itu ditulis di Alkitab bukan untuk dicontoh ya? Bukan untuk dicontoh, tapi jadi teguran. Ya, jadi kalau menurut gue pribadi, gue setuju sama yang lo bilang, itu jadi teguran. Abimelek itu bagaikan signpost sebenarnya. Lo kan kalau jalan itu ada kayak park, P baru S, yang menunjukkan bahwa tipe-tipe pemimpin kayak Abimelek itu pasti selalu ada dalam kehidupan. It's always unavoidable. Dan kisah Abimelek itu sebenarnya lanjutan dari kisah Gideon. Oke, fakta bahwa dia dikasih nama Abimelek, ayahku adalah raja, itu seakan-akan jadi justifikasi bahwa Abimelek adalah orang yang paling berhak untuk meneruskan langkah Gideon sebagai pemimpin. So, dia itu dibesarkan dengan mindset itu, dan ketika dia besar, dia percaya bahwa itu adalah privilege-nya dia. He is entitled to it. Jadi dia nggak segan-segan untuk bunuh. Oke, dia nggak segan-segan untuk bunuh keluarganya karena, entitlement. Yes. So, leaders like Abimelek will always come into our way. Itu signpost pertama. Oke, dimanapun lo kerja, mau itu di organisasi NGO nggak sih lo? Startups. Mau kerja di startups ataupun established company atau bahkan di gereja, orang-orang kayak Abimelek itu pasti ada di kepemimpinan. Oke, yang kedua adalah kita semua, punya potensi untuk jadi Abimelek. Because it's always better to compete than to cooperate. It's always faster. Ya, it's always faster. Oke, dan ketika halal menjadi lebih sulit, ya lebih baik kita potong kompetisi kita daripada kita kerjasama dengan mereka. Oke, ini jadi peringatan buat kita supaya tidak menjadi Abimelek ya.
kita doakan Ya, supaya mungkin lu bisa bilang kayak gitu karena lu sekarang belum siapa-siapa. Oke, iya, gue juga bisa bilang kayak gitu karena gue belum siapa-siapa. kita Tapi belum merasain apa yang kita belum Abimelek ngerasain rasain pencobaan ya. untuk berdiri di on top itu. Yes, betul Oke. sekali. Ya, tapi semoga kita bisa jadi leader yang takut akan Tuhan, ya. Hmm. Mungkin banyak jatuh-jatuhnya, tapi Yang gak jangan mabuk sejatuh kekuasaan. Abimelek lah. Jatuh banget gitu. Oke, pendeta boleh berdoa mungkin poin doanya kali ini supaya teman-teman, terutama anak muda, bisa menjadi terang dan pemimpin yang baik juga. Oke, ya. So, kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang mungkin begitu kompleks dan rumit mengenai satu tokoh yang ambigu di Alkitab. Tetapi tolonglah Tuhan supaya kami semua bisa menghindari contoh buruk dan teladan negatif yang diberikan oleh Abimelek. Daripada berkompetisi Tuhan, ajarlah kami untuk berkooperasi. Dan dengan bekerja sama bersama dan dengan bekerja sama melalui orang-orang yang luar biasa hebatnya Tuhan, kami akan belajar untuk rendah hati. Berkatilah setiap anak muda Tuhan yang memegang peranan kepemimpinan dimanapun mereka melayani, dan biarlah mereka menjauhi contoh yang diberikan oleh Abimelek. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih pendeta, terima kasih sahabat di rumah. Kita sudah dengar story Abimelek. Next episode kita akan bahas profil yang juga menarik. Jadi tetap di Facebook, login terus di Facebook, What's on Your Mind.